Nah, pemirsa, untuk membahas bagaimana sebaiknya kita terus berolahraga untuk meningkatkan imunitas tubuh, maka kita akan membahasnya lebih jauh di Dialog Nusantara Siang. Sudah bersama kita di sambungan line Zoom bersama Dr. Iskandar Z. Adi Saputra MSc. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Ibu Tasya. Iya, Selamat dokter, siang pemirsa salam sekalian, sehat. selamat berjumpa. Dok, Salam ini kan, sehat. iya, dokter untuk meningkatkan, sebenarnya kan tentunya sangat penting ya meningkatkan kesehatan kita, kemudian juga daya tahan tubuh kita terutama di masa pandemi. Tetapi banyak sekali orang yang masih belum menyadari pentingnya kesehatan dengan cara berolahraga karena menganggap olahraga itu bukan suatu kebutuhan atau suatu yang harus dibiasakan. Ini bagaimana dokter melihat hal ini? Ya, sebenarnya olahraga itu dilihat dari berbagai aspek adalah sangat penting bagi kita sekalian. Ya, karena dasarnya manusia itu adalah makhluk bergerak. Jadi kalau kita berdiam, kita kurang bergerak, kita tidak sehat. Makanya dianjurkan bahwa olahraga itu bisa meningkatkan kesehatan dan kebugaran bagi kita. Nah, persoalannya adalah olahraga seperti apa yang bisa meningkatkan selain kebugaran juga imunitas. Nah, Iya. ini banyak pilihan sebenarnya. Tapi kita melihat bahwa masyarakat kadang-kadang untuk bergerak saja itu malas, yaitu biasa kita sebut istilahnya mager ya, malas gerak ya. Apalagi sekarang dengan Malas era gerak ya, Dok? semuanya tidak boleh bergerak. Iya, ini yang membuat kita semuanya jadi kurang sehat. Ya, jadi malas bergerak, malas berolahraga. Itu salah satu kelemahan kita sekarang. Oke. Nah, kemudian kalau, Nah, untuk seperti yang dokter katakan tadi sebenarnya kita bisa memilih-milih begitu ya olahraga mana. Nah, ini bagaimana cara kita tahu bahwa olahraga mana yang harus dipilih dan sesuai dengan kebutuhan kita? ya, sebenarnya pilihan banyak dari olahraga, mulai dari olahraga yang sifatnya aerobik, sifatnya peregangan, bahkan olahraga yang sifatnya kompetitif, banyak pilihannya. Tapi kan tadi dikatakan bahwa untuk meningkatkan imunitas kita tidak perlu olahraga yang berat, yang intensitasnya ringan sampai sedang. Nah, untuk itu kami dari Senam Yama Indonesia memperkenalkan satu jenis olahraga atau satu bentuk olahraga yang sebenarnya termasuk kelompok olahraga masyarakat. Dan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, yaitu prinsipnya 5M sebenarnya. Murah, meriah, mudah, massal, kemudian menarik dan manfaat. Jadi sebenarnya masyarakat itu sekarang bisa kita bangun imunitasnya dengan hanya berolahraga yang sederhana seperti dalam ilustrasi film ini. Jadi memang hanya dengan cara sederhana seperti ini kita ternyata bisa meningkatkan imunitas masyarakat yang dibutuhkan saat ini ya, selain vaksin ya, selain. Iya, kalau tadi dikatakan bahwa sebenarnya hanya perlu intensitas yang sedang sampai ringan, nah ini durasinya berapa lama, Dok? Jadi sebenarnya kalau kita melihat ini, kebetulan kami dari Senam Yama Indonesia ini adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang berakar dari Pancasilat. Ya, kita tahu bahwa kita punya kearifan lokal yang namanya pencaksilat, Iya, dan pencaksilat. pencaksilat itu luar biasa. Ya, zaman dulu kita tahu olahraga pencaksilat ini disebut olah kanuragan ya. Olah kanuragan itu membentuk kesaktian kalau orang-orang zaman dulu. Nah, sekarang kita dengan olahraga yang diturunkan dari guru Yama Dewa, Sastra Yama Dewa ini bisa membentuk kesaktian tubuh kita atau kekebalan tubuh kita terhadap penyakit. Ya, itulah makanya kami menawarkan satu cara yang sebenarnya sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat mudah sehingga semua orang pun bisa melakukannya, baik sambil tiduran di dalam ketika diisolasi atau di rumah sakit di karantina Oh, maupun oke. oleh masyarakat. Hmm. Ya, jadi ini sebenarnya sangat-sangat membantu sekali bagi pemerintah sekarang maupun masyarakat yang mencari bagaimana sih supaya kita bertahan dengan pandemi tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden. Iya. Ya, salah satunya adalah imunitas masyarakat dibangun dengan ya olahraga. Ini olahraga. Ya, syaratnya hanya mau bergerak, mau bergetar dan mau berenergi, menimbulkan satu kekebalan. Ini bisa dilakukan dari usia berapa sampai usia berapa, Dok? Semua umur, dari mulai anak-anak sampai lansia. Jadi Karena semua sederhananya itu. umur bisa ya?
Semua bisa, hanya kan metodenya saja. Ya, yang tadi saya katakan, kita punya metode, kita punya satu kunci sebenarnya daripada gerakan, yaitu yang untuk pencegahan itu ada yang namanya gerakan dasar 178. Ini mengambil angka dari 17 bulan 8 Agustus, 17 Agustus. Kemudian gerakan untuk penyembuhan yaitu kombinasi dari gerakan dasar 145 dari kemerdekaan Indonesia tahun 45. Luar biasa sebenarnya. Jadi angka-angka itu memiliki nilai spiritual maupun nilai-nilai kekuatan filosofi yang luar biasa. Dan itu dimunculkan dengan gerakan senam. Ini sudah diteliti sebelumnya atau memang hanya kebetulan saja sama dengan tanggal dan tahun kemerdekaan kita, Dok? Kebetulan kita ada 8 gerakan dasar sebenarnya yang dikembangkan oleh Sastra Yamadewa, guru kita, yang mana 8 gerakan dasar itu tergantung kebutuhannya untuk apa. Ya, misalnya selain daripada untuk COVID pencegahan dan penyembuhan, juga bisa untuk penyembuhan narkotika. Jadi bisa melakukan detoksifikasi terhadap racun yang ada dalam tubuh sehingga dia akan keluar dan akan terjadi proses penyembuhan secara alami melalui olah tubuh, olah gerak ini. Tetapi berbeda-beda gerakan ya, Dok ya, atau metodenya ada banyak begitu jadinya di dalam senam ini? 8 gerakan dasar. Itu tergantung kebutuhannya, kombinasinya yang dilihat. Misalnya kombinasi tadi 145, ya 145 untuk penyembuhan, kemudian kombinasi 178 untuk untuk pencegahan ya terhadap COVID ya. Intinya adalah membangun kekuatan the power of energy medicine seperti yang ada di gambar ini. Ya kita lihat ada gerakan-gerakan yang 8 gerakan dasar. Ya, kita tinggal mengkombinasikan saja. Untuk apa penggunaannya? Misalnya untuk melawan kanker, kita bisa lakukan kombinasi misalnya 123 atau 134 dan sebagainya. Atau untuk misalnya orang yang bermasalah dengan lambung misalnya atau GERD misalnya, dia juga bisa melakukan dengan kombinasi yang memang sudah ditemukan oleh sang guru ini. Dan ini luar biasa karena hanya dengan gerakan kita bisa menyembuhkan penyakit. Dan itu tentu saja melalui proses yang namanya menyeimbangkan kekuatan energi penyembuhan yang ada pada tubuh kita sendiri. Apa yang diperlukan atau apa yang perlu dipersiapkan sebelum kita mengikuti senam yama ini, Dok? Sebenarnya persiapannya kita mau atau tidak bergerak, karena ini masalah komitmen, ya. Jadi kalau kita mau bergerak, kita lakukan sesuai dengan arahan instruktur atau panduan yang kami berikan. Dan itu saja sebenarnya sudah sangat menolong. Maksudnya, kadang-kadang orang itu malas melakukan gerakan itu karena dia pikir susah. Padahal gerakannya sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat mudah dikerjakan oleh siapa saja. Baik itu dia dalam keadaan terbaring karena COVID misalnya, atau dia bisa juga dalam keadaan duduk. Karena dia misalnya dipasang infus, dia juga hanya perlu melakukan gerakan-gerakan. Jadi ini satu solusi yang sebenarnya sederhana sekali. Coba dilihat dari film ini. Dan memang di sini dibutuhkan kesabaran karena gerakannya pelan, tidak seperti aerobik loncat-loncat. Ini mengingatkan saya pada seperti tai chi begitu ya, Dok ya, kurang lebih mirip ya. Agak berbeda prinsip ya. Kalau tai chi itu menggunakan metode pernapasan, ya kan. Nah ini sebenarnya lebih banyak bagaimana kita mengolah energi yang ada di dalam tubuh kita dalam yaitu jalur-jalur meridian. Nah disinilah muncul yang namanya energi penyembuhan atau juga kepada satu kondisi yang disebut kekebalan tubuh. Nah ini sebenarnya kaitannya dengan getaran sebenarnya. Jadi kita melakukan gerakan ini, dilihat di sini seperti ini kan kepada leher ya contohnya. Bagaimana kita memberikan satu kekuatan panas kepada leher sehingga si COVID ini bisa kita lawan dengan cara itu. Karena kan sifatnya COVID ini kan tidak tahan panas. Kemudian juga kita lihat bahwa dari ilmu kesehatan holistik kita tahu bahwa virus itu bergetar antara 5 sampai 25 Hz. Nah, persoalannya kalau kita semuanya stres atau cemas atau takut atau apalah marah-marah dan sebagainya,
itu kita getaran tubuh kita akan turun pada level di mana si virus ini nyaman hidup. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hindari. Kan banyak kan sekarang masyarakat kan karena takut, karena panik semuanya, jadi akhirnya mentalnya breakdown, jatuh ya. Ini yang sebenarnya melemahkan daya tahan tubuh kita. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa mengembalikan daya tahan tubuh itu? Kita harus bergerak dengan bergetar tadi, dengan melakukan gerakan yang menimbulkan getaran di atas 100 Hz misalnya. Ya, sehingga si kuman itu tidak bisa melawan kita. Ini yang sebelum tadi saya bilang kesaktian atau kekebalan yang ditimbulkan adalah karena tubuh kita sendiri melakukan satu upaya untuk bertahan. Ya, daya tahan inilah sebenarnya yang harusnya kita olah. Nah, hanya metodenya tidak semua orang tahu, tidak semua orang mengerti. Ya, tadi selain dari metodenya juga kemauan untuk sembuh itu merupakan satu energi positif. Baik. Jadi ini sebenarnya bermain dengan energi. Ya. Baik, dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai bagaimana senam yama dan bagaimana olahraga yang bisa dilakukan untuk meningkatkan imun tubuh kita. Tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Nusantara Siang akan kembali sesaat lagi. Dan kita masih di segmen Dialog Nusantara Siang, masih bersama dengan Dr. Iskandar. Kita masih membahas mengenai bagaimana olahraga bisa meningkatkan imun tubuh, dan salah satunya adalah dengan menggunakan cara melalui senam yama. Tadi Dr. Iskandar sudah mengatakan bahwa dengan cara gerakan-gerakan ini bisa meningkatkan getaran-getaran atau dengan yang lebih tinggi begitu ya, getaran energi di dalam tubuh kita untuk membunuh COVID-19 begitu, virus-virus COVID-19. Nah, ini sebenarnya kalau kita melakukannya, apa yang kita rasakan di dalam tubuh kita sebenarnya, Dok? Ya, yang pertama kita harus istilahnya satu hasil itu harus berjuang dulu ya. Maksudnya kalau kita mau mendapatkan sesuatu yang baik, kita harus ada juga perjuangannya ya. Yaitu dengan gerakan dasar tadi. Yang pertama adalah membangkitkan energi medicine pada tubuh kita, yaitu gerakan-gerakan yang kita sebut gerakan priyama, yaitu membangkitkan kekuatan yang berasal dari 4 elemen tubuh, yaitu elemen air, elemen api, elemen angin, dan elemen tanah. Ini kombinasinya menghasilkan suatu kekuatan yang disebut kekuatan energi medicine atau energi penyembuhan. Gerakannya sangat sederhana, tapi memang butuh perjuangan ya. Tapi juga kita memberikan satu kondisi di mana orang yang sanggup berdiri itu jauh lebih baik seperti di gambar ini, berdiri posisinya. Ya, karena itu tadi posisi kuda-kuda kalau di dalam silat ya barangkali, dalam pencaksilat, posisi kuda-kuda ini kita harus bertahan dengan hitungan ya. Kebetulan hitungannya ada yang 8, ada yang 17. Jadi kalau yang kuat itu 8 hitungan, 17 hitungan. Kemudian dilakukan dengan 4 arah kalau yang kuat. Ya, karena ini hasilnya luar biasa. Karena apa? Energi getaran yang dihasilkan itu sangat-sangat maksimal kalau dilakukan dengan 4 arah, kaki kiri kanan. Jadi dengan kuda-kuda yang mantap seperti itu. Ini yang namanya perjuangan ya. Karena terus terang saja ini bukan hal yang mudah. Kalau memang kita lakukan secara rutin itu menjadi mudah. Ya. Nah, seperti ini kalau dilihat ya, ini sangat sederhana, tapi harus pelan-pelan karena memang energi itu tidak bisa dibangun dengan buru-buru. Jadi berbeda dengan aerobik ya, gerakannya loncat-loncat dan sebagainya. Ini sangat pelan dan itu dalam hitungan yang dimana tubuh kita melakukan suatu proses yang namanya membangkitkan the power of energy medicine. Nah, di sini vibrasi yang dihasilkan itu akan ke seluruh tubuh dan bahkan dia bisa membangkitkan yang namanya hormon kebahagiaan. Jadi kalau kita tahu bahwa hormon kebahagiaan itu ada 4 yang disebut dopamin, kemudian oksitosin, kemudian serotonin dan juga endorfin. Itu bisa dibangun hanya dengan kita melakukan gerakan-gerakan sederhana ini. Dan itu sangat-sangat dibutuhkan saat ini pada masyarakat yang dalam keadaan panik, dalam keadaan stres, dan itu bisa untuk memproteksi dirinya. Kalau yang kita lihat di tayangan ini berapa lama sebaiknya durasinya dilakukan, Dok? Ini 8 hitungan. Ya, hitung. Nah, tadi totalnya berapa lama ini? Totalnya bisa kita lakukan setiap harinya berapa lama, Dok? Paling lama ya, kalau tadi hanya satu jurusan kaki kiri kanan itu sekitar 30 menit. Tapi kalau kita memang mau mendapatkan power yang lebih besar, ya kita tadi lakukan juga dengan 4 arah. Memang itu powernya hasilnya luar biasa dan
badan kita mandi keringat ya. Ini gampang begini, mandinya keringatnya mandi nih Mbak. Jadi kalau Hmm. dilihat seperti ini mandi keringat badan lepek habis ya. Gobios kalau orang Jawa bilang ya. Nah di sini yang lebih penting lagi kalau kita bisa mendapatkan energi lain ya, energi lain yang berasal dari kekuatan matahari misalnya. Jadi kita berlatih dengan sinar matahari, dengan tambahan sinar matahari, juga misalnya berlatih di pinggir pantai, ya gelombang, energi yang berasal dari gelombang, atau di dekat air terjun. Dan kemudian bisa juga kita mendapatkan energi lain, yaitu dengan metode yang kita sebut zikir, yaitu secara ilahiyah. Jadi kita sebenarnya mengikuti apa yang sudah dianjurkan oleh Satgas Covid mengenai iman, aman, dan imun. Imun. Ya dari sisi ini kita sudah memenuhi syarat. Ya karena dengan iman yang kuat kita juga yakin bahwa ada kekuatan di atas kita yang memberikan dorongan, dipandu dengan gerakan fisik ini, lalu kita bisa mengendalikan pikiran kita, mengendalikan fisik kita, emosi, dan juga spirit kita. Jadi kan kalau di dalam kesehatan disebut total well-being, yaitu adalah mind, body, soul, and spirit. Itu sebenarnya semua sekarang ini ada pada COVID. Jadi kita harus lawan dengan cara itu juga. Ini apa bedanya kalau kita bandingkan dengan yoga? Karena kalau dengan gerakan-gerakan seperti itu juga kan bisa saja kita lakukan dengan gerakan yoga misalnya. Nah, ini apa yang membedakan? Agak berbeda ya Mbak ya, karena ini kan sebenarnya hasil dari suatu proses tirakat ya. Tirakat kalau di dalam Islam itu adalah meminta petunjuk dari Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan gerakan-gerakan ini. Mungkin agak berbeda metode mendapatkan gerakan ini dengan apa yang didapat dari yoga atau dari tai chi. Jadi ini memang local wisdom, berasal dari kekuatan istilahnya kearifan lokal Indonesia. Ya, saya merasa bahwa ini adalah milik bangsa Indonesia dan harusnya menjadi kekuatan bangsa Indonesia untuk melawan COVID saat ini. Dan tidak Dan itu perlu peralatan yang macam-macam ya, Dok? tidak perlu. Bisa sambil duduk, ya kalau yang tidak mampu berdiri seperti ini, bisa sambil duduk melakukannya, atau bisa juga sambil tidur yang sedang isolasi mandiri misalnya. Bahkan perawat pun kalau mau meluangkan waktu, dia bisa lakukan ini untuk memperkuat tubuh dia. Jadi dia sendiri, perawat kan juga kecapean ya Mbak ya. Iya. Itu napas-napas kecapean itu mengakibatkan mereka keletihan. Ya, apalagi suruh pakai masker yang dimana mereka akhirnya kekurangan oksigen juga. Nah dengan cara gerakan-gerakan sederhana ini, energi yang di badannya akan muncul kembali, dia akan bugar. Dan ini sangat menolong kepada mereka yang memang membutuhkan energi untuk bertahan. Ya. Apakah tidak akan jadi terlalu lelah itu Dok nanti? Oh enggak Mbak. Nanti kalau dirasakan sendiri bahwa sebenarnya tadi saya katakan kalau hanya satu arah seperti ini, itu sebenarnya energinya cukup untuk membuat kita seger Mbak. Jadi ya dampak yang dihasilkan oleh latihan ini, badan kita menjadi sangat-sangat bugar. Dan itu adalah imunitas. Ya, selain itu, kalau kita mau dapetin maksimal tadi, saya katakan, kita harus combine. Jadi combine dari beberapa energi lain, mengisi kepada energi yang kita bangun dari diri kita sendiri. Ini satu energi atau satu jurus saja itu memakan waktu 30 menit. Nah ini sebaiknya... enggak. Seluruh seluruhnya 30 menit ya Dok? Ya, jadi untuk misalnya, untuk mereka yang sedang isolasi, lakukan ini gerakan 145. Ya, itu untuk penyembuhan. Sedangkan mereka yang takut ketularan dan sebagainya, lakukan ini secara rutin gerakan 178. Jadi boleh kalau juga untuk digabung dengan pencegahan 145. kalau pencegahan 178 gerakannya, kemudian kalau untuk penyembuhan 145. Nah, kalau kita mungkin pemirsa Nusantara TV ada yang ingin melakukan gerakan-gerakan ini, dari mana taunya, Dok? Sebenarnya kita sudah ada di channel YouTube juga ada, kita ada dengan kita punya rekaman-rekaman ada. Kemudian juga kita juga ada rutin Zoom ya, untuk malam ini juga ada Rabu dan Sabtu. Kalau Rabu itu malam 19.30 sampai jam 21. Kalau hari Sabtu itu jam 15.30 sampai jam 15.30 sampai jam 17. Kita pandu dan semuanya live, secara live dipandu oleh guru besar sendiri, dan semua orang menikmatinya sebagai sesuatu istilahnya olahraga karena kita dipandu secara Zoom ya. Lucu ini Mbak ya. Jadi seperti itu. Ini langsung kita rasakan Dok, ataukah baru bisa dirasakan setelah beberapa kali?
Mbak kalau rasakan begitu kita mencoba dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan manfaatnya. Jadi siapa saja bisa kapan saja melakukan. Di mobil misalnya kita macet, kita capek, kita stres, lakukan ini gerakan-gerakan sederhana ini. Bisa juga, atau di kantor sambil iseng kita kerjain, udah mulai exhausted, capek misalnya, kita lakukan di kantor. Tapi juga bisa dilakukan memang secara komunitas, Mbak. Jadi kalau komunitas kita misalnya di pedesaan atau di kampung-kampung itu secara komunitas mau dengan protokol kesehatan, ya ingat ya 5M, kita lakukan ini, itu insya Allah energi yang dibangunnya energi yang kolektif, bukan hanya pribadi. Jadi dia bisa juga, ya ini sesuatu yang mungkin tidak bisa diterangkan, tapi bahwasanya energi itu adalah sesuatu yang kita sebut gelombang elektromagnetik. Dan itu adalah dihasilkan oleh tubuh kita. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya lihat kalau cocok sekali untuk pemerintah, ini disosialisasikan, dimasyarakatkan, sehingga masyarakat mau bergerak sendiri dan juga di komunitas sehingga kita bisa membantu PPKM mikro tadi yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Itu sangat-sangat luar biasa. Tanpa uang, sederhana, hanya mau bergerak, murah, meriah, ya sesuai dengan prinsip olahraga masyarakat, 5M, murah, mudah, meriah, massal, dan juga menarik manfaat. Itu luar biasa. Baik, jadi ini juga tentunya bisa membuat pikiran kita menjadi lebih optimis, perasaan kita menjadi senang, dan fisik kita menjadi kuat ya dok ya. Baik dokter. Itu energi positif yang dihasilkan, itu kepada kita menjadi orang yang positif. Sekarang ini yang butuhkan sekarang adalah optimis, semangat, dan juga kita punya daya tahan. Lakukanlah gerakan ini, dengan bergerak dan bergetar, kita mendapatkan the power of energy medicine melalui Senam Yama Indonesia. Baik. Insya Allah kita bisa bantu pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi COVID. Baik Dokter Iskandar, terima kasih banyak telah berkenan bergabung bersama kami di Nusantara Siang kali ini. Terima kasih juga atas kesempatan. Baik, salam sehat dok.